internasional. Konflik bersenjata non-internasional adalah konflik yang terjadi dalam wilayah suatu negara antara aparat bernegara seperti militer atau kepolisian dan kelompok bersenjata non-negara yang terorganisir. Jenis konflik ini diatur oleh pasal 3 bersama Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 2 tahun 1977. GAM atau Gerakan Aceh Merdeka termasuk karena memiliki struktur komando, wilayah operasi, dan kekuatan militer yang nyata. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip hukum humaniter yang ada 3, yaitu prinsip distingi, prinsip proporsionalitas, dan prinsip perlakuan manusiawi. Untuk prinsip distingi yaitu warga sipil tidak boleh menjadi target serangan. Yang kedua, prinsip proporsionalitas yaitu serangan harus seimbang dengan keuntungan militer yang diperoleh. Yang ketiga yaitu prinsip perlakuan manusiawi yaitu larangan penyiksaan, perlakuan tidak manusiawi, dan hukuman kolektif terhadap individu. Selanjutnya yaitu ciri-ciri konflik non-internasional dan status hukumnya. Yang pertama adalah terjadi di dalam wilayah suatu negara. Yang di sini adalah konflik hanya melibatkan aktor dari dalam negeri seperti pemerintah dan kelompok pemberontak. Yang kedua adalah adanya kekuatan bersenjata non-negara, yaitu kelompok seperti GAM memiliki senjata, struktur komando, dan tujuan politik. Yang ketiga, intensitas kekerasan cukup tinggi, yaitu pertempuran berlangsung dalam jangka panjang dan menyebabkan banyak korban jiwa. Yang keempat yaitu pengaruh terhadap stabilitas negara, yaitu konflik mengganggu keamanan nasional dan tatanan pemerintahan. Baik, selanjutnya yaitu konflik ini memenuhi kriteria konflik bersenjata non-internasional karena GAM memiliki struktur komando dan kontrol wilayah. Konflik terjadi dalam batas wilayah Indonesia tanpa keterlibatan langsung negara lain. Kemudian selanjutnya yaitu latar belakang konflik Aceh. Latar belakang konflik Aceh berkaitan dengan kekecewaan masyarakat Aceh terhadap pemerintah pusat akibat eksploitasi terhadap sumber daya alam, khususnya yaitu gas alam di Lok Sumawe. Ketimpangan ekonomi, marginalisasi budaya Aceh, dan pelanggaran HAM oleh aparat. Gerakan Aceh Merdeka muncul sebagai reaksi terhadap sentralisasi kekuasaan dan ketidakadilan pembangunan. Kemudian dokumentasi. Di fase dan perkembangan konflik, pertama itu pada 1976, Hasan Tiro mendapatkan sebagai bentuk perlawanan terhadap pemerintah pusat. Pada tahun 1989, fase kedua, GAM mendapatkan dukungan senjata dan pelatihan dari luar negeri. Nah, kemudian pada 1998 sampai 2003, fase deklarasi setelah jatuhnya Orde Baru. Nah,
Nah, disitulah ada kekerasan meningkatkan drastis. Nah, kemudian pada tahun 2003 pemerintah memperlakukan darurat militer dan darurat sipil di Aceh. Nah, terjadinya pada tahun 2004 tsunami menjadi titik balik membuka jalan menuju perdamaian. Kemudian pada tahun 2005 MOU Helsinki ditandatangani mengakhiri konflik bersenjata. Nah, kemudian di keterkaitan konflik dengan hukum humaniter, pada konflik TNI atau Polri, PS menunjukkan bahwa konflik domestik tetap tunduk pada hukum humaniter. Nah, Konvensi Jenewa pasal 3 dan protokol kedua mengatur perlindungan terhadap warga sipil dan korban konflik. Nah, agar memenuhi syarat sebagai pihak dalam konflik non internasional, sehingga kedua belah pihak wajib mematuhi prinsip-prinsip HHI, hukum humaniter internasional, seperti perlakuan manusia dan pelanggaran serangan terhadap kombatan. Selanjutnya, upaya penyelesaian MOU Helsinki. Perjanjian damai ditandatangani pada 15 Agustus tahun 2005 di Helsinki, Finlandia. Pemerintah Indonesia dan GAM sepakat untuk mengakhiri konflik. Kesepakatan mencakup penarikan pasukan militer dan pembentukan pemerintahan Aceh yang lebih otonom. MOU atau Memorandum of Understanding ini menjadi contoh sukses penyelesaian konflik bersenjata non-internasional melalui diplomasi. Isi kesepakatannya yaitu 1. MOU Helsinki mengatur berbagai hal termasuk pemerintahan Aceh, pemberian otonomi khusus kepada Aceh. Yang kedua, hak asasi manusia, yaitu berupa hak asasi manusia di Aceh. Baik, yang ketiga yang selanjutnya yaitu amnesti dan reintegrasi. Amnesti bagi anggota GAM dan reintegrasi mereka ke dalam masyarakat. Dan yang terakhir yaitu pengaturan keamanan. Pembentukan Aceh Monitoring Mission AAF untuk memantau pelaksanaan perjanjian. Dan selanjutnya yaitu kesimpulan. Konflik TNI atau Polri vs GAM atau Gerakan Aceh Merdeka merupakan contoh nyata dari konflik bersenjata non-internasional yang memerlukan penerapan hukum humaniter. MOU Helsinki menjadi solusi damai yang efektif, penting bagi negara untuk menjadikan hukum humaniter sebagai bantuan dalam penanganan konflik di masa depan.